Nah, kita ke zaman ini, baru-baru ini disahkan oleh DPR revisi Undang-Undang TNI. Bagaimana Prof. Ikrar melihat itu? Sebuah peluang untuk Indonesia yang lebih baik atau sebaliknya? Jadi begini ya, saya harus ngomong ini sebagai orang yang dulu juga ikut terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Pertahanan Negara. Ya. Dan Undang-Undang TNI saya juga ikut, tapi tidak begitu ada di dalam ya, karena saya berada di luar ya. Tapi yang jelas ikutlah menyusun apa yang disebut dengan academic papernya, kemudian juga pasal per pasar ya. Dan itu dua kelompok yang berbeda. Maksud saya. Oh, yang melakukan ketika kami membuat rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara itu masih Pak Mahfud MD, itunya Menteri Pertahanannya ya. Itu termasuk juga generasi pertama itu ada Rizal Sukma, CSIS, Kusnanto Anggoro, sama, kemudian juga ada teman yang dari UGM tuh udah almarhum tuh. Iya, betul saya juga. Hukum tata negara itu. Lupa saya namanya, tapi beliau dan kemudian beberapa teman ada yang dari UNER juga ya. Tapi intinya sebagian besar itu yang berasal dari Jakarta dan Jogja sama Bandung. Bandung tapi ya Pajajaran tuh alumni aja ya, kayak Rizal Sukna. Nah itu yang melahirkan yang tadi saya katakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ya mengenai pertahanan negara. Nah kalau yang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ya mengenai Undang TNI itu kan eranya Mbak Mega ya, dan itu menjelang akhir ya. Menjelang akhir, dan biar bagaimanapun Mbak Mega itu apa istilahnya ya, punyalah andil juga di dalam baik Undang-Undang Pertahanan Negara maupun Undang-Undang TNI ya, dan makanya jangan heran kalau kemudian Mbak Mega agak kritis ya terhadap revisi Undang-Undang TNI. Kemarin, ya. Sebetulnya kalau saya pribadi ya, yang saya sesalkan itu adalah adanya pencabutan misalnya kalau di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara maupun Undang-Undang TNI ya, itu misalnya yang disebut dengan military operations for war ataupun other than war ya, itu harus dengan perintah Presiden dan harus dengan persetujuan DPR. Karena itulah. Itu nggak ada lagi. Loh, kan di dalam undang-undang yang direvisi itu kan mengenai pasal yang untuk military operations other than war itu kan bisa dengan peraturan Menteri Pertahanan. Oh, ya. Di downgrade ya. Di downgrade ya. Kalau peraturan Menteri Pertahanan itu kan bisa aja misalnya mereka kemudian dikirim untuk nanganin misalnya apakah itu bencana alam atau apa ya. Atau bikin kebun sawit juga bisa. Itu. Tapi intinya mengapa kami tetap mempertahankan itu harus dengan putusan Presiden dan disetujui oleh DPR karena Undang-Undang Dasar kita ya itu menyatakan bahwa Presiden menyatakan perang, ya, perang, damai, negosiasi dengan negara dan harus disetujui oleh DPR. Kenapa begitu? Supaya inilah yang disebut dengan checks and balances, ya. Nah kalau kemudian nanti dikatakan cukup dengan peraturan Menteri Pertahanan aja, Anda tahu ya, apakah itu military operations war atau other than war, itu kan bisa kemana-mana. Betul. Ya. Dulu waktu pembentukan Undang-Undang TNI ya, itu yang tadi saya katakan nomor 32 2004 itu ya, itu ada satu pasal yang pada saat itu ada ya. Sedangkan bandar narkoba bisa kita laksanakan hukuman mati. Ya. Jadi memang ini yang saya sampaikan bahwa pihak-pihak yang potensi melakukan korupsi adalah juga pihak yang berhak mengusulkan dan mengesahkan undang-undang. Nah, disinilah kelemahannya menjadi rumit. Karena kalau pihak-pihak yang berpotensi menjadi koruptor mengusulkan undang-undang hukuman mati, artinya dia mau menempatkan dirinya sebagai target di situ.
ya target, sama saja menjeratkan tali di lehernya. Ini persoalan yang tidak mudah untuk kita hadapi, karena mereka ini juga kan enggan untuk membuat itu. Ya mereka tentu takut. Janganlah dulu kita anggap mereka benar-benar korupsi. Bisa saja kesalahan administrasi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ya, akhirnya mereka nanti diancam dengan undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Mereka tidak mencuri uang negara, tetapi melakukan kesalahan administrasi berujung kepada ancaman hukuman mati. Nah, inilah dilema-dilema yang kemudian terjadi, yang belum ada kesimpulan akhir. Dan kenapa tidak ada kesimpulan? Karena tidak ada yang mau membahasnya secara tuntas. Dan ini persoalan, DPR kita juga lebih mementingkan undang-undang yang lain, sudah yang lain dulu saja. Karena prolegnas ini juga kan sangat terbatas, waktu membahas undang-undang terbatas. Nah ini menjadi hambatan-hambatan tersendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau ada niatnya kita Indonesia jadi maju, udah keluarkan kalau rakyat pasti akan niat. Masalahnya pejabat-pejabat kita punya niat atau enggak, kan begitu. Oke, sudah ke yang lagi. Itu, Oke, lanjutlah. Kita gantian dulu. Bang Kemas mungkin ya. Bang Kemas silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Sebelum kita tutup live kita malam ini, besok kita sambung lagi. Siap. Makasih Bang Ferdinand. Kalau saya sih tadi melihatnya begini. Demokrasi itu banyak melahirkan pencoleng. Banyak pemburu rentenya. Jadi benar Bung Ferdinand. Jadi permasalahan bangsa ini ada di hulunya. Hulunya itu apa? Partai politik. Jadi apa? Jadi benar kata Bung Ferdinand. Jadi ini saya bukan ngebelain host ya. Jadi kan sekarang ini udah ada sistem digital. Ya kan? Yang tadi dibilang melalui apa? Melalui scoring. Nanti melihatnya misalnya gini, contohnya gini, Kota Depok mau menyusun terkait usulan dari partai yang diusulkan untuk jadi calon-calon anggota dewan, ada 50. Nanti 50 ini di scoring, siapa yang men-scoring ini? Yaitu kampus, misalnya UI, di-scoring lah ini. Misalnya saya sama Bung Ferdinand, nilai saya sama-sama 100 nih. Tapi Bung Ferdinand yang dapat nomor 1, kenapa? Karena Bung Ferdinand S1 sekolahnya. Saya SMA, disitulah fungsi sekolah baru dipakai. Kalau sekarang ini kan enggak. Waduh, ngeri kali. Asal punya duit jadi anggota dewan. Nah, terkait korupsi, terkait perampasan aset itu menurut saya harus dipelajari dulu. Iya. Undang-undangnya. Satu-satunya jalan cuma ada satu, Bung, kalau menurut saya, Bung. Yaitu adalah dekret presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Itu aja. Sekarang ini apa? Sekarang Undang-Undang 45 bukan. Sekarang Undang-Undang Dasar NRI, bukan Undang-Undang Dasar 45. Iya, barulah setelah dekret, di situ kita baru melakukan reforma agraria. Barulah di situ koruptor bisa hukum mati. Terima kasih Bung Ferdinand ya. Terima kasih. Ya. Ini ada pendapat komen yang lucu nih dari Bu Ratu nih, hapus akun micet pasti kok berkurang korupsi. Oke, kita ke berikutnya, mungkin Pak Kasidi ya. Pak Kasidi silakan Pak. Untuk teman-teman yang lain saya tidak naikkan lagi ya, cukup malam ini, besok kita lanjutkan lagi. Sudah tengah malam, kita harus istirahat juga. Monggo Pak Kasidi mau naik? Oke, Bang Johnson. Ya, terima kasih Bang Ferdinand. Halo? Kok hilang? Halo. Kedengaran ya suara saya? Oke, silakan. Kedengaran suara saya? Bang Ferdinand, selamat malam. Terima kasih sudah. Terima kasih Mbak Dewi. Sudah diajak berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, silakan. Siap. Oke, ini kita terakhir berarti ya. Jadi gini, saya coba dari sisi yang berbeda ya. Saya skeptis aja lah bicaranya. Kalau DPR itu masih ada gunanya, maka perlu kita pikirkan cara-cara pemilihannya gimana gitu loh. Ya. Supaya kita tidak ribut di cara-cara yang macam-macam itu. Semuanya itu kan sudah jadi bahan mereka bermain-main kan. Jadi kembali ke dasarnya dulu. Kalau masih ada gunanya, baru kita pikirkan
apakah berbasis kompetensi atau berbasis kedekatan atau berbasis banyaknya duit, kan begitu. Sepakat. Kalau intinya rakyat kan menginginkan anggota DPR itu yang kompeten, Kompeten, betul. punya visi. Betul. Tapi dari sisi partai politik kan mereka nggak butuh itu. Butuh suara. Jadi antara dilemanya di sini kan sekarang begitu. Iya. Masih ada gunanya nggak? Baru kita pilih gitu kan. Nah, kalau soal mengenai pendidikan politik, itu kan nanti akan orang mengaitkan dengan pendidikan politik. Tidak ada partai yang mengajarkan bagaimana mereka menjadi politisi yang berpihak kepada rakyat. Nggak ada. Jarang-jarang juga. Jadi mereka, dalam arti begini, kalau mereka lebih banyak membicarakan kepentingan rakyat di konstituennya di bawah, mungkin mereka tidak dipertimbangkan. Karena intinya adalah gimana komandan tadi itu. Makanya logikanya masuk akal. Kalau komandan yang mengatur hanya 8 orang, apakah perlu sebanyak itu anggota dewan gitu loh. Memang betul juga. Tapi terlepas dari perdebatan yang tadi sangat banyak, saya hanya memberikan pertanyaan. Kalau masih perlu itu anggota DPR, ya mari kita pikirkan caranya. Apakah perbaikan di KPU atau perbaikan di rekrutmen. Begitu, Laiku. Kenapa handphone saya diblokir? Ganti handphone atau gimana ini? Enggak, saya enggak pernah blokir orang ah. Nanti DM saya, nanti DM saya. Mungkin nomornya salah kali. Nanti DM saya. Atau nanti nomor saya... lain yang berubah ya? Enggak juga, sebetulnya nomor yang lama saya pakai tapi saya taruh hanya jadi grup aja, jadi jarang saya lihat. Jadi di situ hanya grup aja, ratusan grup, ya sudahlah, pusing kan. Oke, betul. Oke, DM saya nanti saya kasih nomor yang baru. Enggak lah ya. Oke, pemikiran lain saya sepakat. Memang betul yang lain sampaikan itu, tinggal nanti kita coba diskusi-diskusi lebih lanjut lagi. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Sudah malam juga, kita harus akhiri live ini. Besok kita ketemu lagi, kita naik lagi besok diskusi-diskusi. Yang penting diskusinya yang sopan, beretika, bicara apa saja boleh, yang penting tidak boleh menghujat dan tidak boleh bicara tentang agama orang lain. Oke, terima kasih sahabat, salam semua, besok kita ketemu lagi. Sorry, si Fosco ini adalah warga dari desa A, contohnya Fosco ini, dari desa A. Sering terjadi kemalingan. Ya, hilang celana dalam perempuan, hilang baju-baju di luar, hilang kambing-kambing tetangga, ayam-ayam ke tetangga juga hilang. Tiba-tiba Pak Lurah mengangkat Fosco jadi hansip. Semua kejahatan itu hilang. Bukan Fosco-nya hebat, karena selama ini yang melakukan kejahatan Fosco. Jadi analoginya seperti itu terjadi di Georgia itu. Di Georgia itu ketika 30.000 pasukan mau dipecat, ya. Itu mereka pada ketakutan. Terjadi ketakutan oleh masyarakat Georgia itu sendiri nanti seperti apa. Tetapi anehnya ketika 30.000 itu kepolisian itu dipecat, lalu lintas malah semakin lancar. Kejahatan menurun drastis, padahal belum ada penggantinya loh. Nah, inilah yang dikatakan imajinasi ketakutan terhadap diri kita bahwa nanti akan gini. Sebenarnya tidak. Rakyat Indonesia kuat. Kita pernah mengalami segala guncangan. Orde lama kita malah mengalami bagaimana uang sampai digunting, superinflasi, dan kita tetap eksis. Saya salut kali ini yang dilakukan oleh pemerintahan Cina yang mengatakan, pemerintahan Cina mengatakan bahwa we don't care. Ketika diancam ribuan triliun akan hilang dari Cina. Kami sebagai imperium. Izin tanya, host. Ya, gimana? Mohon izin tanya, boleh, Pak? Boleh, silakan. Oke, host. Jika faktanya sudah terindikasi kardiovaskuler, Ibu Pertiwi ini sudah terindikasi kardiovaskuler, di mana saluran bilik kiri dan bilik kanannya sudah malfunction. Operasi normatif yang seharusnya bisa dilakukan pembersihan saluran, itu juga nggak bisa. Itu namanya operasi kateter ya. Operasi kedua yaitu pemasangan ring untuk membesarkan saluran juga nggak bisa. Ternyata kata ahli jantung itu, katanya ini yang bisa salah satu-satunya untuk menyelamatkan kehidupan adalah operasi bypass. Nah, bagaimana menurut host? Ya itu yang saya katakan tadi, ketakutan. Padahal ketika dia jantungnya sudah bermasalah, bilik kanan dan bilik kiri sudah bocor semuanya, maka dia tetap hidup, tapi gerak badannya, aktivitasnya akan terbatas. Tapi ketika dia mengambil resiko, ya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman,
melakukan bypass, operasi bypass, dan di sana berhasil, maka kehidupan dia yang lama itu tertatih-tatih, memang sakit pada awalnya, mungkin akan mendapatkan perawatan, tergolek dulu selama sebulan, tapi setelah itu dilakukan dengan baik, maka dia akan bisa berlari dan aktivitasnya 3 kali atau bahkan 10 kali lebih hebat sebelum terjadi operasi itu. Indonesia membutuhkan itu. Kita tidak bisa dalam kondisi yang ekstraordinari seperti ini, kita mengambil langkah-langkah kebijakan biasa. Ayo Pak Prabowo, Anda harusnya mampu untuk itu. Lakukan itu dengan cepat dan itu akan bisa didukung oleh masyarakat jika Pak Prabowo benar-benar konsisten dengan kebijakannya. Itu, Izin Bang. pertanyaan terakhir sebelum saya mau sholat dulu.